Eh, bahwa konten iya, betul. Apa sih dari dia yang nggak konten? Gini, ekspresinya dia itu menunjukkan memang betul gak sih ada yang bilang bahwa ini sekedar konten? Bahwa konten iya, betul. Apa sih dari dia yang nggak konten? Kan gitu ya. Kalau kalau misalnya nggak mau konten, istilahnya ya nggak usah diambil, nggak usah diposting. Ya udah marah-marah kayak manusia kebanyakan marah-marah aja. Nah, Gitu kan simple. Kalau diposting namanya ya konten titik. Gitu. Em, apakah kemudian responnya dia marah beneran? Dia marah beneran, dia kesel, mukanya kelihatan capek memang gini, kelihatan capek apa enggak itu kan persepsi kemudian ya. Tapi yang jelas bahwa Baim terlihat terganggu, terlihat marah, iya kelihatan, jelas. Dan masih terlihat kesal, gininya tegang nih bagian sininya dia, pipi bagian samping kanan kiri bibirnya itu kelihatan tegang, terus matanya glaring gitu. Itu sampai dia pas bagi-bagi duit ke ojol-ojol itu masih kelihatan memang dia marah. Jadi kalau ditanya apakah itu beneran, beneran. Tapi apakah itu konten? Ya konten, dijadiin konten sekalian. Kan lumayan ya, daripada marah-marah doang nggak jadi apa-apa, ya jadi duit kan lu boleh gitu, nggak salah gitu. Oke Mas Giri, terlepas ini sekalian konten Mas gitu kan, terlepas ini sekalian konten dari ada gurat kecewa atau takut gak sih Mas dari si kakek itu sendiri Mas, kakek Suhut namanya? Kakek Suhutnya itu lebih terlihat dia sedih sih. Ini orang kayak orang yang lagi sedih itu kan, sedih itu tahap awal. Berikutnya setelah sedih itu despair atau putus asa. Nah, saya nggak tahu apakah dia putus asa karena satu hal atau tidak, tetapi dia itu sedih. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kakek ini sebetulnya tidak minta-minta kalau buat saya berdasarkan video yang singkat itu. Yaitu kakek itu sedang berusaha mau jual sesuatu. Faktanya adalah kakek itu bilang, yang terlihat di video baik-baik sama Baim, kata-katanya, gini, saya jualan ini belum selesai, udah dipotong. Nah, apakah cara kakek itu salah? Baim berhak buat saya untuk bilang dia nggak suka cara itu. Salah benar kan akhirnya pada sisi pandangnya si orang yang mengalami, gitu loh. Apakah ngikutin orang salah? Ya nggak juga kalau kita misalnya jalan kemana gitu ya, ke sebuah tempat pariwisata, kan banyak sekali tempat di Indonesia kita diikutin banyak orang gitu ya, berjualan, dikejar-kejar gitu. Apakah cara itu salah? Buat saya, kalau buat saya yang jalan, ya buat saya cara itu salah. Tapi buat orang setempat, ya itu yang cara dia tahu supaya bisa jualan, dapat barangnya kejual gitu loh. Oke, Mas, Akhirnya terlihat ada terlihat garis arogansi atau angkuh gak sih dari seorang Baim ketika dia marah, ketika dia bagi-bagi uang, dia bilang, nih kayak gini dong kerja, saya kasih duit nggak ngemis gitu. Itu ada arogansinya gak sih Mas? jadi gini, kalau saya lihat, gini loh, arogansi itu nggak bisa kelihatan di dalam mikro ekspresi. Kalau ada orang bisa berani bilang bahwa, oh ini ekspresi sombong gitu, nggak ada ekspresi sombong dalam ilmu pengetahuan ekspresi wajah. Yang ada adalah dia marah, itu satu. Dan cara yang dia lakukan buat saya nggak bijak. Saya loh ya, ini opini saya pribadi, bahwa cara dia nggak bijak. Kenapa? Kita nggak tahu loh, ini faktanya ya. Faktanya adalah ada orang ngikutin, itu fakta. Itu nggak bisa, nggak kita lawan deh fakta itu. Fakta berikutnya adalah bahwa orang itu ngomong sama Baim, itu fakta kedua. Fakta ketiga adalah dia berusaha menunjukkan sesuatu yang kantong plastik warna hitam di motornya yang kemudian dipotong langsung oleh Baim. Itu fakta ketiga. Nah, kemudian berdasarkan fakta-fakta ini kita melihat bahwa Baim langsung berkesimpulan bahwa orang ini ngemis, bahwa orang ini minta duit, bahwa orang ini caranya salah menurut dia. Itu opini ya, yang opininya Baim. Gitu. Nah, apakah kemudian Bapak itu jadi salah dan Baim itu pasti benar? Jawabannya tidak. Belum tentu Baim salah dan belum tentu Bapak ini tidak benar. Maksudnya apa? Gini, kita nggak tahu loh kondisi Bapak ini sedang dalam misalnya contoh sebetulnya sakit berat apa enggak. Kita nggak tahu.
yang menyebabkan dia nggak bisa misalnya jadi ojol misalnya. Kita nggak tahu apakah motornya itu motornya dia sendiri atau bukan. Yang syarat untuk ojol bisa jadi itu motor pinjaman, berusaha setengah mati untuk bisa dapat pinjaman motor dan kemudian bisa ngejar untuk jualan ke Mbak Im Wong. Gitu. Yang harapannya mungkin begitu viral, kemudian Mbak Im, teman-teman semuanya bantu ya larisin Bapak ini. Kan biasa ya kalau konten kayak gitu ya. Yeah. Dibantu larisin gitu ya. Terus ditanya, Bapak jualan setiap hari apa enggak? Gitu. Oh, setiap hari di daerah mana? Terus dia sebut daerahnya, terus disebut gitu. Teman-teman, kalau lewat daerah sini, lewat apakah daerah misalnya daerah mana lah segala macam gitu, di daerah Jakarta atau Depok atau Bogor atau manapun, berharap kemudian orang nanti lewat situ bantuin. Kan bisa jadi seperti itu harapannya. Kita nggak tahu loh, kita jangan langsung menghujat caranya Bapak ini, tapi juga nggak bisa langsung menghujat Mbak Im. Kenapa? Kita nggak tahu Mbak Imnya juga lagi kondisi. Kita fair ya. Dua pihaknya harus fair. Okay. Jangan kemudian mentang-mentang Mbak Im orang kaya, terus orang yang sini nggak punya, kemudian Mbak Im yang salah. Ya nggak fair juga gitu loh. Apakah orang yang nggak punya nggak bisa salah? Apakah orang kaya pasti benar terus? Kan juga enggak. Gitu. Kita fair pada dua belah pihak ya. Si Bapak ini kita nggak tahu kondisinya, Mbak Im kita nggak bisa tahu kondisinya. Di dalam klarifikasi dia, yang dibilang bukan klarifikasi itu, gitu. Dia bilang dia lagi sama anaknya, terus lagi jalan, kita nggak tahu dia secapek apa, tadi malam lagi tidur apa enggak, yang bisa jadi memancing kesabaran orang itu jadi kecil. Kita nggak tahu. Terus sekarang gue tanya deh gitu ya, semua netizen, semua penonton semuanya nih misalnya, pernah nggak sih nggak tidur, belum makan, anak rewel, misalnya terus ada cicilan yang belum bayar misalnya gitu. Kalau saya sih kayaknya pernah sih gitu ya. Dan itu kan berasanya kayaknya di toel dikit rasanya buah mau meletus gitu kan. Mau makan orang bawaannya, ya senggol bacok lah gitu. Kita nggak tahu loh Mbak Im lagi kondisi gitu apa enggak. Kalau bilang orang dia kan kaya, punya banyak duit. Orang kaya juga punya masalah. Kalau bahasa Mbak Im, boskio gitu kan. Bukan berarti nggak punya masalah loh. Jangan kemudian mentang-mentang dia punya duit, kita nggak punya duit, kemudian dia harus yang selalu bantuin kita. Harus selalu dia yang ngertiin kita. Nggak gitu caranya, Bos. Gitu. Buat saya, kejadian ini adalah kita, si Bapak yang ngejar-ngejar Mbak Im ini, tidak mendapatkan tempat, untuk bisa cerita dengan full, di shoot, dia mau jualan apa sih segala macam. Sementara Mbak ini juga saya nggak berani nyalahin dia karena saya nggak tahu, nggak berada di posisi dia sedang mengalami apa saat itu. Tetapi ada tetapinya. Sebetulnya kalau misalnya bisa agak nahan diri dikit, bisa lebih bijak. Jangan kemudian di depan Bapak itu kemudian bagi-bagi duit terus bilang, gini kerja. Kalau saya boleh ngomong sama Mbak Im, saya akan ngomong sama Mbak Im. Kita nggak tahu loh, iya. Waktu Mbak Im klarifikasi, dia bilang kalau kamu berada di posisi saya, kamu pasti beda banget nih, ya. Coba sekarang kita di posisi Bapak itu juga gitu loh. Iya kan? Kalau mau fair gitu dong, ya, untuk Mbak Im gitu. Mau fair kayak gitu juga. Lu klarifikasi bilang bahwa coba di posisi saya, kita ngerti kok posisinya, bisa lagi capek, bisa lagi segala macam dah. Tapi posisi Bapak itu kita nggak tahu. Ketika bilang, ini dong kerja, nih teman-teman media kerja, ini ojol kerja. Kita nggak tahu loh, Bapak itu sedang sakitkah? Orang yang dia cintai sedang sakitkah? Jadi depresi itu bisa membuat orang nggak bisa kerja loh. Itu kesehatan mental, kan beberapa hari lalu, baru beberapa hari kesehatan mental dunia gitu ya. Okay. Kita juga sadar kesehatan mental tuh kadang-kadang nggak kelihatan kayak orang seger buger gitu, padahal dia nggak bisa gitu loh jadinya. Nggak bisa mikir, nggak bisa gerak, kayak nggak punya tenaga dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa caranya juga dengan langsung hantam bilang, oh kerja lo, nggak kerja lo, pemalas lo, gini lo. Ya jangan dong gitu loh. Kita nggak tahu lagi pula, ingat balik lagi ke fakta pertama, Bapak itu menawarkan sesuatu, dia nggak minta-minta. Dalam klarifikasinya buat saya, ada bagian yang nggak fair karena nggak disebutkan bahwa Bapak itu bilangnya minta duit. Mungkin benar dia jualan kan minta duit. Memang ada dagang minta bekicot gitu, dibayarnya pakai daun gitu. Susana ada.